bikin Persesjen memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat Persesjen tidak berpikir, mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Berikutnya dari Demokrat, silakan Bu Anita. Baik, terima kasih pimpinan dan Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Pertama-tama kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya 15 triliun. Tetapi kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi? Jujur sama diri kita sendiri. Anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak? Jangan kalau dikurangin kita sedih, tapi waktu dikasih banyak kita tidak menggunakannya dengan baik. Kenapa saya mengatakan tidak melakukannya dengan baik? Karena sampai hari ini Pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah. Baik transfer daerah, itu banyak persoalan. Mau masalah guru, sampai sekarang guru P3K yang sudah lolos P3K sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan-bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Saya salah kasih contoh, di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi, kita lihat lagi dana-dana PIP. Nah, makanya kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud, harusnya Kemendikbud sadar. Kenapa kami Dewan kami sudah bilang setiap rapat, banyak persoalan, lakukan pengawasan, laporkan kepada kami. Tapi kami tidak pernah didengar. Ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi, baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot. Bahkan kami anggota pemangku kepentingan mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Bu Sekjen, Anda mengeluarkan Persesjen yang di mana poin nomor 3 dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang, operator sekolah itu diperhatikan. Karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu. Nah, kementerian juga. Jadi kalau mau melakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Bapak Ibu pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah nambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk kesekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan? Anda mau nggak sebagai Menteri diverifikasi oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh Presiden, harusnya berikan yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh Presiden yang baru. Semoga Presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini, memperhatikan eselon-eselon satu yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara platform digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus, tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan, Anda mungkin sebentar lagi habis, atau Anda lanjut saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini, apapun yang terjadi, kita yang terpilih kembali, kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita anggota dewan, bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semua data-data yang kita pilih itu adanya di Dapodik sekolah. Perhatikan dong operator sekolah, perhatikan kepala sekolah, perhatikan dinas.
Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyat kah? Atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin persekjen memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat persekjen, tidak berpikir, masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau? Kita turun, kita buktikan. Kita tanya jangan sama kepala dinas, tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa dapat jawabannya. Kalau Anda hanya turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat, turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong. Nama ada, SK ada, uang nol sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun, karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri, stop dan bertobat. Kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman, di cuplikan video yang barusan kita tonton tadi cukup menarik. Yang dibahas di sana adalah tentang anggaran keuangan. Seorang Ibu Anita adalah wakil rakyat atau sebagai DPRD dari Partai Demokrat. Keras, teman-teman, dia menyebut di sana sebagai Menteri Keuangan, orang pintar, orang yang berpendidikan, kenapa bisa membuat kebijakan-kebijakan yang salah. Nah, itu sangat menarik, teman-teman, pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Anita ini. Nah, teman-teman, tentunya kita juga sebagai masyarakat tidak ingin kalau ada keputusan-keputusan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang salah untuk mengatur negara kita ini, teman-teman ya. Tentunya kita mengharapkan pemerintah atau menteri-menteri kita yang menjabat di bangsa, di negara kita ini, tentu mereka bersikap dan mengambil kebijakan, bersikap tegas dan mengambil kebijakan-kebijakan yang baik dan yang tepat bagi bangsa dan negara kita ini, teman-teman ya. Kita langsung saja, teman-teman, di dalam kolom komentar apa yang warganet, apa yang netizen komentari di dalam video ini. Oke, ini contoh anggota DPRD yang berpihak kepada rakyat, berani memarahi menteri. Nah, tadi lihat video Ibu Anita, teman-teman, cukup tegas dia untuk menyampaikan pendapatnya di depan para menteri-menteri yang ada di sana tadi, teman-teman. Mantap Ibu Anita, maju terus, tegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, tentu itu yang kita harapkan, teman-teman ya. Mudah-mudahan Ibu Anita ini bisa terus memberikan ketegasan dan mempertahankan keadilan bagi bangsa kita ini. Nah, sehingga ada kebijakan-kebijakan menteri yang tidak tepat sasaran dan mengambil kebijakan yang salah, Ibu Anita atau teman-teman yang lain juga di sana bisa meluruskannya dan bisa memberikan suara kebenaran kepada untuk membela rakyat, teman-teman. Nah, itulah pentingnya demokrasi, saling memberi masukan. Ya, Ibu yang hebat, semoga Ibu terus memperjuangkan kebenaran. Sehat selalu Ibu Anita. Sudah berapa kali tonton Ibu ini, selalu merinding. Ya, dengar kata-katanya. Memang betul, teman-teman ya. Saya juga berapa kali melihat Ibu ini, menonton berulang-ulang videonya, bukan cuma di video ini, dan memang tutur katanya dan selalu menyampaikan pendapatnya tetap dengan tegas, bukan karena, menurut saya dia bukan kasar ya, tidak dengan kasar, tetapi memang itulah ketegasan dalam menyampaikan pendapat, teman-teman. Inilah wakil rakyat yang membela rakyat dan mencintai rakyat ya. Puji Tuhan, kerjamu bagus Bu Anita ya. Sehat selalu Ibu, pahlawan rakyat Indonesia. Bagus Ibu ini, benar-benar memikirkan rakyat ya. Ya, Ibu ini bukan seperti anggota dewan yang barusan membuat masyarakat Indonesia ricuh dan ribut yang beberapa waktu-waktu yang lalu yang sudah terjadi, teman-teman. Dan Ibu Anita ini orangnya cerdas, pintar dan tegas. Nah, semoga Ibu anggota DPRD selalu konsisten dalam tugasnya dan ditiru anggota yang lain untuk mewakili rakyat dalam memperjuangkan keadilan dan kejujuran. Ya. Ini Ibu Karti masa kini. Semoga masih ada yang seperti Ibu ini. Pertahankan keadilan Bu. Mantap ya. Kita doakan saja agar Ibu Anita tetap mempertahankan keadilan dan membela kebenaran, teman-teman, dan berpihak kepada rakyat Indonesia.
Semoga untuk langkah ke depannya semua aparat pemerintah duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Damailah negeriku. Ya. Betul banget, kasihan operator banyak sekali tugasnya verifikasi laporan Dapodik, dana BOP di lapangan banyak sekali. Ya, kepala sekolah tidak tahu apa-apa. Nah, menyindir kepala sekolah juga nih. Ya, 1001 pejabat yang memikirkan negeri dan rakyatnya seperti ibu ini yang bermental koruptor tentunya diam saja ketika ibu ini marah. Mereka semua hanya berharap rapat segera ditutup. Sehat selalu ibu yang hebat, sehat dan panjang umur ibu aset rakyat. Amin. Betul teman-teman ya. Ini yang benar-benar wakil rakyat. Benar. Banyak penerima PIP salah sasaran, nggak percaya, turun aja ke lapangan demi saya bantu. Oke. Selamat meluruskan masalah anggaran pendidikan yang di sekolah untuk anak generasi kita dan mewarisi kita nanti, ya, sehingga mempunyai etos kerja yang cemerlang untuk masuk yang akan datang di NKRI yang kita cintai ini. Yang begini baru anggota DPRD yang amanah, jangan dipecat. Semoga jadi Menteri Pendidikan pengganti Nadiem. Oke, lanjutkan Bu Anita, rakyat mendukung Ibu Anita. Hancurkan menteri-menteri biadab. Ini contoh yang benar berani marah demi kebenaran rakyat. Oke, viralkan banyak pejabat waras atau tambah waras. Wakil rakyat sesungguhnya yang tegas. Ya, Bu Anita, wanita hebat, rakyat butuh beliau. Setuju sekali kalau Ibu Anita ini diangkat menjadi Ketua DPRD Republik Indonesia. Mantap Bu Anita perjuangannya. Oke, semoga akan semakin banyak lahir si Sri Kandi di negeri ini. Ya, kalau menterinya jujur dan tegas seperti Ibu Anita, Indonesia nggak ada yang tidak bisa makan. Mantap Bu, perjuangkan terus demi bangsa dan negara. Nah, satu orang yang membela rakyat, 10 lainnya yang melukai hati rakyat. Negara ini aneh. Ya, sangat betul. Uang anggaran habis untuk menteri, bukan untuk rakyat. Maju terus, Bu, rakyat mendukung. Oke, teman-teman. Kita doakan saja supaya Ibu Anita tetap diberikan kesehatan dan diberikan hikmat dan kebijakan untuk terus memperjuangkan bangsa kita ini. Nah, teman-teman, dia menyindir tadi, mengomentari tentang anggaran pendidikan yang salah diambil keputusan oleh Menteri Keuangan, dan kita tahu sekarang nasibnya seperti apa Menteri Keuangan. Ya, jadi waktu apa tuh yang disebut tadi adalah Nadiem. Ya, jadi anggaran pendidikan itu ada salah sasaran ya dalam mengambil kebijakan. Nah, semoga dengan pendapat Ibu Anita yang disampaikan di ruang sidang, di ruang rapat tadi, bahwa bisa mengubah atau meluruskan kembali kebijakan-kebijakan itu dan bisa dicabut kembali, teman-teman ya. Ya, teman-teman, video ini kita tonton terus dan saling mendukung, dan jangan lupa di subscribe teman-teman untuk share-share kepada kawan-kawan yang lain supaya jangan sampai kita ketinggalan informasi-informasi berikutnya ya, supaya kita mengikuti terus berita ini. Dan di subscribe supaya notifikasi ada video selanjutnya nanti ada notifikasi di HP teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam NKRI, harga mati. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.